Untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, saya Dahlia Novita ingin berkunjung ke salah satu veteran Indonesia yang berada di Kediri. Saya akan berbincang dengan beliau untuk mengenal lebih dekat bagaimana para pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja ikuti saya. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Sekarang kita sudah berada di Legiun Veteran Republik Indonesia Markas Cabang Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Puncak Jaya nomor 2A Pare. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Baik, sekarang kita sudah berada di kantor veteran yang berada di Jalan Puncak Jaya, Pare, Kediri. Nah, sekarang kita sudah bersama Bapak pahlawan kita. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Sumilan, Ketua DPC LVRI Kabupaten Kediri. Oh ya, dari Bapak mungkin bisa diceritakan tentang sejarah nih, atau lahirnya veteran sendiri, Pak? Iya, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berkenan hadir di markas kami LVRI Kabupaten Kediri, Jalan Puncak Jaya nomor 2A Pare. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang mana sampai saat ini masih ada generasi pemuda penerus bangsa yang masih peduli kepada para pejuang. Dalam hal ini adalah Legiun Veteran Republik Indonesia. Boleh kami ceritakan, Mbak ya? Silakan Bapak, monggo. Iya, bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia ini adalah merupakan suatu organisasi yang menghimpun seluruh veteran se-Indonesia, yaitu veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, dan veteran perdamaian dunia. Lahirnya veteran adalah pada tahun 1949 oleh Bapak Presiden yang pertama, Insinyur Haji Soekarno. Ya. Itu pendirinya. Bahwa Legiun Veteran Republik Indonesia ini bukan merupakan organisasi politik praktis, tetapi adalah merupakan organisasi pemerintah. Maka dari itu yang dilaksanakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia adalah satu-satunya adalah mewariskan nilai-nilai kejuangan 45. Baik itu disampaikan kepada masyarakat maupun kepada para pelajar, baik di tingkat SMP sampai dengan tingkat universitas. Itu sejarahnya veteran seperti itu. Perlu kami sampaikan bahwa veteran ini mempunyai sejarah yang berbeda-beda karena latar belakangnya berbeda. Jadi kalau veteran pejuang kemerdekaan itu adalah lahir dari para pejuang tahun 45. Selanjutnya disusul pejuang kemerdekaan yang namanya
Trikora. Oh, Trikora ya, siap. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Trikomando Rakyat itu yang berjuang di Irian Barat, merebut Irian Barat melawan Belanda. Selanjutnya, veteran yang ketiga adalah berasal dari perjuangan Dwikora, di mana pada waktu itu melaksanakan perjuangan bertempur melawan Malaysia dan Inggris, sehingga dalam sejarah pertempuran mengakibatkan Kopral Harun mati digantung di Malaysia. Dan selanjutnya adalah veteran yang berasal dalam perjuangannya berjuang di Timor Timur, yaitu mengusir penjajah dari Timor Timur, diantaranya adalah Portugis. Dan selanjutnya yang keempat adalah veteran perdamaian. Itu juga berasal dalam perjuangannya adalah tentara Indonesia yang ditugaskan dalam tugas perdamaian. Ada yang waktu tugas di luar negeri, perdamaian di luar negeri dalam hal ini adalah sebagai tentara PBB. Ada yang Garuda 1 di Kongo, Garuda 6 di Ismailia Mesir sana itu. Di dalam perjuangan veteran ini tentunya banyak pengorbanan yang telah dialami oleh bangsa Indonesia. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, perlu saya sampaikan veteran itu apa sih? Nah, ini yang harus kita pahami ya Pak ya. Veteran itu apa sih? Itu apa sih? Veteran adalah masyarakat biasa yang bergabung di dalam pertempuran di bawah pimpinan angkatan bersenjata yang sah dari pemerintah. Jadi veteran itu bukan mutlak tentara. Veteran itu bermacam-macam. Ada yang dari masyarakat biasa. Yang masyarakat biasa itu sekarang veteran yang ada ini ada yang mantan camat, mantan guru, ada yang mantan tukang beca. Justru sekarang masih ada yang masih beca. Iya. Ada yang mantan dari dokter. Mengapa sampai begini terjadi seperti itu? Karena dikala melaksanakan pertempuran, TNI itu dibantu oleh rakyat, terutama relawan. Kalau dulu sukarelawan, belum jadi camat, masih masyarakat biasa, bergabung ikut sebagai relawan. Begitu pulang ditawarkan mau melanjutkan jadi militer. Yang mau melanjutkan jadi militer, ya lanjut jadi militer. Yang tidak maunya kemana? Mau melanjutkan kuliah. Ada yang kedokteran, ada yang guru, ada SPDN dan sebagainya. Sehingga saat pensiun itu berbeda-beda latar belakangnya. Jadi veteran itu sekarang ada yang saya sebutkan tadi bermacam-macam. Jadi intinya veteran itu bukan mutlak dari TNI dan Polri, tetapi adalah semua masyarakat yang ikut berjuang ya Pak ya. Berjuang secara sah di dalam organisasi militer. Itu sejarah veteran. Ya. Sehingga pada tahun 2012, menurut Undang-Undang Nomor 15, negara memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya berjuang demi negara tercinta ini. Sehingga oleh Presiden, seluruh anggota veteran mendapatkan gelar veteran. Nah, setelah mendapatkan gelar veteran ini, ekonomi daripada veteran ini agak baik. Baik ya Pak ya. Iya. Dulu veteran ini ya veteran, tidak ada perhatian, tidak dapat tunjangan, tidak dapat dana kehormatan,
setelah presidennya Bambang Yudhoyono ini, baru pemerintah memperhatikan kepada para veteran dan janda-janda. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15, pemerintah harus mendorong dan memperhatikan keluarga besar daripada veteran. Maka dari itu perlu kami sampaikan bahwa pemerintah saat sekarang ini sangat-sangat memperhatikan kehidupan daripada anggota veteran. Buktinya apa? Bupati Kediri itu 1 tahun 3 kali memberikan tali asih berupa sembako, berupa alat mandi, berupa alat dapur. Begitu. Setiap hari kebangkitan nasional, seluruh anggota veteran dikumpulkan bupati di pendopo sebelum corona, ya Pak ya. Di saat 17 Agustus sama. Setelah upacara 17 Agustus, veteran juga dikumpulkan di pendopo Kecamatan Pare sore harinya. Sama kegiatannya, dangdut riat, diajak bersama-sama. Yang hadir di situ ada selain veteran, juga PVRI, istri veteran, pemuda Pancamarga, juga Paskibra. Itu dihadirkan oleh Bupati yang dihadiri Forkompimda Kabupaten Kediri. Itu setiap tahun selalu ada acara seperti itu ya Pak ya? Iya. Selanjutnya pada saat Hari Pahlawan, janda-janda veteran juga diperhatikan oleh pemerintah. Baru-baru ini mendapatkan dana hibah orang itu 500.000 ya Pak? Iya. Sebanyak 360 orang. Ini pemerintah sudah memperhatikan kepada Veteran ya. Dan saya saat ini merasa bangga. Ada generasi muda yang peduli kepada kami, mau ngobrol kepada kami tentang sejarah daripada veteran ini. Sehingga veteran ini di Kediri ini ada 2 organisasi veteran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6, veteran itu Kediri harus pisah menjadi 2 sesuai wilayah masing-masing. Kota dan kabupaten ya Pak? Kota dan kabupaten. Kalau kota dipimpin oleh Pak Petrus, kabupaten yang memimpin saya. Sudah tahu nama saya tadi? Sumilan. Surinuwe. Lan itu tambah, mi itu kurang. Berarti nama saya itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Kekurangannya sudah tua ini, sudah mulai pikun. Kelebihannya apa? Semangat juang 45 walaupun sudah tua masih membara. Tetap semangat ya Pak ya. Rawi rantas, malang-malang putung, sekali merdeka Tetap merdeka. Itu semboyan daripada kami selaku veteran. Setiap ketemu teman sama veteran, merdeka, merdeka. Nah, ini Pak, baju ini yang Bapak pakai kan ada lambang-lambangnya. Mungkin bisa dijelaskan nih, mempunyai arti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, tentang lambang daripada ini namanya bukan lambang Pak, atribut. Atribut ya. Ya, kalau lambangnya itu, ini lambangnya veteran karya Dharma ini. Sedangkan untuk yang di sebelah sana itu lambangnya Persatuan Istri Veteran. Jadi di dalam organisasi veteran itu memang Legiun Veteran Republik Indonesia itu merupakan wadah
daripada keluarga besar veteran. Atribut yang pertama di pundak ini adalah atributnya LVRI. LVRI. Iya. Kalau di sini ada yang namanya senjata, Ya. ini lambang perjuangan. Bahwa kita bertempur menggunakan senjata melawan penjara. Nah ini ada bunga ya? Iya, bunga sama bintang, Pak. Bunga sama bintang. Ini merupakan suatu kebanggaan daripada rakyat Indonesia. Makanya selalu ada di sini. Selanjutnya ini atribut yang kiri ini adalah menunjukkan bahwa kita ini mempunyai organisasi yang lebih atas. Jadi mulai Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta lokasinya sama seperti ini. Hanya di sana namanya Dewan Pimpinan DPP LVRI. Kalau di provinsi DPD Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Kalau di pusat tadi di Jakarta DPP. Sedangkan kalau yang di kabupaten dan kota itu namanya DPD, Dewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Kediri. Selanjutnya turun ke kecamatan itu Dewan Pimpinan Daerah DPR, bukan DPR, Dewan Pimpinan Ranting LVRI Kecamatan. Itu masing-masing kecamatan. Di sini LVRI di seluruh Kabupaten Kediri ini tersebar di 25 kecamatan. Karena sudah ada yang meninggal dan yang masih hidup itu dihimpun menjadi ranting LVRI kecamatan. Selanjutnya kalau ini ditanyakan juga enggak ini? Iya. Kebetulan ini adalah tanda jasa di kala perjuangan. Ini adalah kemahiran menembak. Berarti bapaknya dulu mahir menembak dong? Ini nomor 1 berarti kelas 1. Mengapa kok ini tandanya burung? Sayap. Ujiannya kalau ada burung terbang ditembak pistol, jatuh. Ditembak senapan, jatuh. Itu kemahiran menembak. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Ya tentunya kemampuan berbeda. Yang kelas 1 tentu mahir. Kalau pakai ini mahir. Dan saya dikala masih dinas di militer, saya adalah pelatih menembak Kodam 5 Brawijaya. Jadi saya sering melaksanakan lomba menembak, namanya Persatuan Menembak Angkatan Darat. Lombanya di Cilodong, se-Indonesia. Saya meraih nomor 1. Nah, hebat sekali ya Pak ya. Pada waktu itu koordinator menembaknya adalah Prabowo. Itu selintas atribut yang ini. Selanjutnya ini, saya ketua LVRI saat dilantik diberi ini oleh pemerintah, ini tanda selaku pimpinan. Ketua ya Pak ya? Ketua. Bapak itu juga pakai, tunjukkan Pak, itu wakil saya, wakil ketua. Seluruh Kabupaten Kediri yang mempunyai jabatan, tanda jabatan begini, hanya ketua dan wakil. Iya. Berarti yang dapat hanya ketua dan wakil ya Pak ya? Wakil, iya. Terus selanjutnya, mana lagi? Ini, yang ini. Iya, betul yang ini. Ini adalah tanda jasa dikala kita dalam perjuangan. Buahnya ini Mbak. Ini ngerantep, ini tugas di mana begitu. Yang jelas ini adalah tanda jasa dikala kita masih dinas dulu. Terakhir tanda jasanya veteran ya yang paling tepi ini ya Pak. Terakhir tanda jasa veteran. Ini kontingen Garuda 6. Saya di mana? Di luar negeri. Tugas Garuda 6 di Ismailia.
Pada waktu itu komandan kontingen saya adalah Bapak Muhammad Basofi Sudirman. Tahun 75 saya sudah di sana. Sudah lahir tahun 75. Belum, Pak. Saya itu kalau melihat orang cantik gini giupuh. Wis tua tapi giupuh gitu. Sementara itu tentang atribut, mungkin ada yang lain. Ani, pesan nih buat generasi muda ya, harus memiliki semangat seperti Bapak ini. Pesan saya kepada para generasi muda, yang pertama, jangan lupa ya budaya kita. Jangan sampai budaya kita yang dijajah oleh bangsa luar. Dan kita sebagai generasi menerus bangsa ini harus tetap melestarikan jiwa semangat juang 45. Di dalam perjuangan itu setiap dekade itu berbeda. Perjuangan di tahun 45 berbeda dengan perjuangan di era Orde Baru, di era Orde Lama, di era reformasi. Itu berbeda, selalu berkembang, mengikuti situasi perkembangan zaman saat sekarang. Namun semangat juang 45 itu harus tetap dipegang sampai titik darah penghabisan. Merdeka ya Pak? Merdeka! Baik Pak Sumilan, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat generasi muda, agar kita tetap semangat ya Pak ya, dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Amin, amin. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mbak tadi? Mbak Dela Pak. Mbak Dela, terima kasih. Demikian juga apabila saya di dalam penyampaian ini kurang lengkap, kurang berkenan, saya manusia biasa yang penuh dengan dosa, banyak kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak ya. Ya, itu akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!